Oke adik-adik, kita sudah masuk pada video pembahasan soal. Kita akan mulai masuk pembahasan ya. Tentu kalian sudah mengerjakan, nah kita cross check sekarang. Oke, soal yang pertama, Senam PTN tahun 2012. Enzim sebagai biokatalisator mempercepat proses reaksi kimia dalam metabolisme dengan cara. Bagaimana cara dia mempercepat reaksi adik-adik? Masih ingat ya? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sudah jelas ya itu? Lalu soal yang kedua, SBMPTN tahun 2017. Pernyataan yang paling sesuai dengan enzim atau terkait enzim. Molekul protein betul dapat berperan sebagai reaktan. Reaktan itu berarti dia bereaksi. Salah ya, tidak ikut bereaksi. Katalis organik betul. 1, 3 berarti jawabannya B. Kalau tidak dipengaruhi salah, pH salah dong, jelas dia dipengaruhi pH. Oke, soal yang ketiga, Senam PTN tahun 2012 lagi. Ini hampir sama dengan soal yang tadi, hanya sama persis ya, hanya beda kode. Oke, jawabannya mempercepat proses reaksi kimia dengan cara apa? Menurunkan energi aktivasi. Berikutnya soal nomor 4 SBMPTN 2013. Dalam kondisi anaerob, satu molekul glukosa yang kita konsumsi akan menghasilkan. Oke, anaerob ya adik-adik. Kalau anaerob itu satu molekul glukosa menjadi berapa? Menjadi 2 molekul asam laktat gitu ya, atau 2 molekul ATP. Kalau secara ATP cuma gitu ya. Kalau aerob kan dia akan menjadi 36 ATP. Berikutnya soal nomor 5 SBMPTN 2013, tahap yang berlangsungnya dekarboksilasi. Kalau dekarboksilasi ini berarti dia pasti akan melepaskan atau menghasilkan CO2. Tahap nomor berapa adik-adik yang menghasilkan CO2? Nomor 1 ya, di sini DO, ini kan dekarboksilasi oksidatif, ini ada CO2-nya. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 4 ya, ini ada 2 CO2, masih ingat tentunya di bagian ini juga ada 2 CO2. Oke, berarti jawabannya 145 C. Nah, misalkan kalian ketemu soal Mbak, aduh nggak hafal nih, tahap mana yang menghasilkan CO2, caranya adalah lihat jumlah karbonnya. Dekarboksilasi itu akan terjadi pada tahap yang mengurangi jumlah karbon. Contoh, ini dari 3C menjadi 2C, kan karbonnya berkurang ya, berarti dia pasti akan dilepaskan CO2 atau dekarboksilasi. Ini 6C menjadi 5C, 5C menjadi 4C gitu. Jadi kalau berkurang C-nya atau karbonnya pasti akan dihasilkan CO2 atau disebut dekarboksilasi karena berkurang C-nya. Kalau di tahap 3 apa yang dihasilkan adik-adik? Ada H2O ya yang digunakan kembali, ini yang disebut dengan tahap hidrasi, ini hidrasi. Lalu kalau di nomor 6 akan ada apa? ATP. Kalau di nomor 7 apa yang dihasilkan? FADH2. Di nomor 8 sama, ini hidrasi juga. Di nomor 9 yang dihasilkan NADH. Oke. Kita lanjut. Berikutnya soal nomor 6. Pernyataan berikut yang benar mengenai penggunaan lemak dan protein sebagai substrat respirasi. Lemak dapat diubah menjadi gliserol D3 fosfat, betul atau salah adik-adik? Betul ya. Jadi kalau dia lemak, oke kita bahas lemak. Lemak kan pemecahannya jadi 2, menjadi asam lemak, dan yang kedua menjadi gliserol. Nah, kalau asam lemak nanti masuknya menjadi apa adik-adik? Asetil CoA. Kalau gliserol dia akan menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, selanjutnya asetil CoA nanti masuk ke dalam siklus Krebs. Ini nanti masuk ke siklus Krebs. Nah, kalau yang ini nanti akan masuk ke tahap glikolisis. Nah, oke, berarti pernyataan 1 betul. Pernyataan 2, alanin masuk jalur respirasi dalam bentuk asam pirufat. Oke, alanin itu apa? Alanin itu adalah asam amino adik-adik. Jadi, alanin ini adalah salah satu jenis asam amino. Nah, ini asam amino. Kalau kita bicara alanin, kemudian seperti serin, kemudian seperti glisin gitu, itu nanti dia akan masuk ke asam pirufat. Nah,
Berarti nomor 2 benar. Kemudian asam lemak masuk jalan respirasi dalam bentuk asetil-CoA. Tadi sudah benar. Protein dihidrolisis menjadi asam amino dan mengalami diaminasi, betul ya. Diaminasi itu tahap ketika tadi melepaskan NH3. Baru NH3-nya tadi yang saya bilang masuk siklus urea. Nah, ini kaitannya ekskresi. Berarti jawabannya benar semua sehingga E. Oke, kita lanjut adik-adik. Nomor 7. Dalam kondisi anaerob, satu molekul glukosa yang kita konsumsi, tadi ya sama, hanya beda kode. Jawabannya adalah 2 asam laktat. Lanjut soal nomor 8 SBMPTN 2013. Dalam glikolisis terdapat 2 reaksi, yaitu endergonik, yaitu pada tahap titik-titik. Oke, endergonik artinya apa adik-adik? Endergonik itu membutuhkan ATP. Nah, kuncinya gini adik-adik. Kalau reaksi itu akan dikatakan butuh ATP atau disebut juga endergonik, apa cirinya? Jadi kalau seandainya kalian tidak hafal urutan senyawa, kuncinya gini, butuh ATP atau endergonik berarti senyawa berikutnya pasti akan bertambah ATP, bertambah P-nya. Tambah P. Nah, kuncinya ini. Jadi senyawa berikutnya akan nambah P. Ini ya. Kalau dia endergonik. Tapi sebaliknya, kalau melepas ATP atau eksergonik, maka senyawa berikutnya akan berkurang minus P-nya. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Endergonik, ini glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kan ini nambah P-nya, Dik. Tadi kan nggak ada. Berarti reaksi ini dikatakan ender. Nah, oke. Kemudian glukosa menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini sama-sama ada fosfat ya, tidak nambah. Berarti ini enggak. Kemudian ini glukosa menjadi yang B, glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Oh, nambah fosfat lagi. Berarti itu ender. Oke. Kemudian fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat. D itu berarti dia 2 fosfat. Dari 1 fosfat menjadi 2 fosfat. Berarti ini ender lagi. Oh, berarti jawabannya B gitu ya. Nah, kalau ekser yang bagaimana, Mbak? Contoh, kalau ekser tuh yang ini adik-adik. 1,6 difosfat, fosfatnya 2 menjadi 3, fosfatnya 1. Kalau 1,6 dan 3 itu hanya menunjukkan letak fosfat ya. Jumlah fosfatnya ini D, ini 1. Berarti yang ini namanya ekser. Nah, kalau yang ini ekser, beda lagi. Oke? Gitu ya. Jadi kalau berkurang P berikutnya berarti dia ekser. Lanjut lagi soal nomor 9. Berikut ini proses pengubahan glukosa menjadi CO2 dan H2O. Oke, ada H2O yang dihasilkan ya. Berarti reaksinya pasti aerob. Nah, kecuali yang mana adik-adik? Kecuali C, karena dekarboksilasi reduktif itu adalah anaerob. Nomor 10, pada tahap glikolisis yang berlangsung dalam protoplasma terjadi oksidasi yang diikuti fosforilasi dan menghasilkan, berarti hasil dari glikolisis. Apa adik-adik? 2 NADH dan 2 ATP ya, berarti 2 NADH dan 2 BPG. Nah, ini D, karena BPG itu nama lain dari ATP, nanti jadi ATP. Soal nomor 11, pelepasan air pada glikolisis menghasilkan 2 molekul. Nah, ini yang tadi 10 langkah glikolisis adalah menghasilkan fosfoenol pirufat. Jadi H2O itu terbentuk ketika 2 fosfogliserat dipecah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Baru di sini akan dihasilkan H2O gitu ya, pelepasan air. Oke, lanjut soal nomor 12. SBMPTN 2014, perhatikan reaksi berikut. Pada reaksi tersebut pemecahan dextrin membutuhkan enzim. Oh, berarti ini ya, dextrin dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Enzimnya apa adik-adik? Sesuai nama dong, namanya adalah glukoisomerase C. Kalau karboksilase kan yang CO2, beda lagi. Protease protein. Katalase itu yang memecah H2O menjadi H2O plus
H2O2 ya, menjadi H2O plus O2, atau yang memecah hidrogen peroksida. Kalau dihidrogenase itu yang memecah ikatan hidrogen. Kita lanjut lagi, soal nomor 13 SBMPTN 2015. Tahapan metabolisme menjadi CO2, H2O, dan ATP. Ada H2O, berarti sekali lagi reaksinya pasti aerob. Berarti urutannya apa adik-adik? Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan TE ya. Berarti glikolisis, DO, asam sitrat atau siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Oke, jawabannya C. Jadi fosforilasi oksidatif itu nama lain dari transfer elektron. Selanjutnya soal nomor 14 SBMPTN tahun 2016. Tahapan dalam proses metabolisme protein untuk menghasilkan asetil-CoA. Oke, ini metabolisme protein ya adik-adik untuk menghasilkan asetil-CoA. Berarti kalau metabolisme protein itu yang dihasilkan apa adik-adik? Urutannya adalah protein dipecah dulu menjadi asam amino. Nah, lalu asam amino ini nanti akan mengalami proses namanya adalah deaminasi atau deaminasi oksidatif juga boleh, namanya adalah deaminasi. Nah, ketika dia proses deaminasi, dia akan menghasilkan NH3 dan asam ketoglutarat. Nah, asam ketoglutarat. Oke, itu. Nah, ketika kemudian NH3 dihasilkan, ini nanti masuk ke dalam siklus urea. Nah, asam ketoglutarat ini dia bisa diubah menjadi asetil CoA. Gitu ya. Oke, kemudian dari asam aminonya tadi, selain diaminasi, kerangka karbonnya yang terbentuk atau dari hasil pemecahan asam amino, kerangka karbon yang dihasilkan bisa masuk ke proses glikolisis dan dilanjutkan ke dekarboksilasi oksidatif sehingga dihasilkan asetil CoA. Berarti jawabannya adalah glikolisis, deaminasi oksidatif, dan dekarboksilasi oksidatif. Kalau transaminasi tidak ya, karena transaminasi itu hanya pemindahan asam amino. Maka jawabannya A. 15 soal SBMPTN tahun 2017. Kecepatan kerja enzim dipengaruhi oleh faktor berikut kecuali. Berarti yang tidak mempengaruhi yang mana adik-adik? Gampang ya, yang 4 saja, konsentrasi oksigen. Kalau yang pH, substrat, enzim pasti mempengaruhi. Sehingga jawabannya D. Oke adik-adik, itu untuk video pembahasan soal. Silahkan dipelajari lagi lebih lanjut. Kalau memang ada yang perlu dikonsultasikan, silahkan dikonsultasikan. Oke, tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.